Kalau kita berbicara tentang negara Arab Saudi, apa yang terlintas di pikiran kalian selain sejarah peradaban Islam dan ibadah haji? Mungkin adalah salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia, di mana Arab Saudi bisa memproduksi lebih dari 10 juta barel minyak mentah setiap harinya. Tapi di sini kita tidak mau berbicara mengenai kekayaan sumber daya energi di Arab Saudi. Kita ingin berbicara tentang keunikan bentang alam yang ada di negara Arab Saudi. Bentang alam yang paling terkenal di negara Arab Saudi tentu saja bentang alam gurunnya, yang dikenal sebagai Arabian Desert atau gurun Arab. Gurun tersebut memiliki luas area sebesar 2.330.000 km persegi atau hampir mencakup keseluruhan semenanjung Arab. Sebagian besar wilayah gurun Arab terhampar di negara Arab Saudi. Selain itu juga tersebar di negara Irak, Jordania, Qatar, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Selain bentang alam gurun, di Arab Saudi juga memiliki beberapa gunung yang cukup terkenal, yang sering disebut sebagai Jabal. Jabal Rahmah, Jabal An-Nur, Jabal Uhud adalah beberapa gunung atau bukit yang sangat terkenal di negara Arab Saudi, terutama bagi pemeluk agama Islam. Namun mungkin banyak yang belum tahu bahwa sebenarnya di Arab Saudi sana juga terdapat banyak sekali gunung api yang bahkan sampai saat ini masih aktif. Salah satu gunung api yang aktif bahkan berada di dekat salah satu kota yang paling dihormati umat Islam, yaitu di dekat kota Madinah. Gunung api tersebut dikenal sebagai Harat Rahat. Mendengar di Arab Saudi ada gunung api aktif, sepertinya agak aneh ya. Ya mungkin karena selama ini kita tidak pernah mendengar ada berita atau kabar bahwa di Arab Saudi ada erupsi gunung api atau letusan gunung api. Tapi ya pada kenyataannya memang ada dan banyak gunung api di sana. Memang di Arab Saudi sebenarnya banyak sekali gunung api, bahkan bukan hanya sebuah gunung api yang berdiri tunggal, tetapi sudah menjadi lapangan vulkanik, yang artinya areanya sangat luas dan tidak hanya terdiri dari satu gunung api, tetapi terdapat puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan gunung api yang ada di sana. Dan salah satu lapangan vulkanik yang masih aktif dan juga memiliki cakupan wilayah yang sangat luas itu berada di dekat kota Madinah, yang disebut sebagai Harat Rahat. Harat Rahat merupakan salah satu lapangan vulkanik terbesar yang berada di semenanjung Arab. Lapangan vulkanik tersebut membentang dari kota Madinah ke arah selatan sampai mendekati kota Mekah dan Jeddah. Harat Rahat membentang sejauh kira-kira 310 km dari Madinah ke arah selatan dan memiliki lebar sekitar 75 km dan dengan tutupan lava seluas 19.830 km persegi. Setidaknya sejak 10 juta tahun yang lalu sampai saat ini. Menurut penelitian dari Runge, Harat Rahat tersusun oleh 968 gunung api. Tapi ya jangan bayangkan gunung apinya ukurannya besar-besar seperti Gunung Merapi, Gunung Semeru, ataupun gunung-gunung api yang lain di Indonesia. Gunung api di Harat Rahat terdiri dari kerucut-kerucut kecil yang jumlahnya sangat banyak. Harat Rahat sendiri juga terbagi menjadi beberapa klaster. Mulai dari klaster yang paling selatan dekat dengan kota Mekah disebut sebagai Harat Ar-Ruh. Kemudian klaster di utaranya ada Harat Turah, di utaranya lagi ada klaster Harat Bani Abdullah, dan klaster yang paling utara yang dekat dengan kota Madinah disebut sebagai Harat Ar-Rashid atau Harat Al-Madinah. Menurut penelitian dari Muhammad R. Mufti dari King Abdullah University, Harat Al-Madinah memiliki lebih dari 500 kerucut gunung api yang tersebar pada area seluas 60.000 km persegi. Setidaknya terdapat sekitar 17 kerucut gunung api di setiap 10 km persegi, termasuk juga kerucut skoria, maar, lava dome, dan juga kawah. Di zaman modern, Harat Rahat, lebih spesifiknya klaster Harat Al-Madinah, pernah tercatat erupsi sebanyak 2 kali. Erupsi yang terakhir pernah terjadi pada tahun 1256 Masehi atau di pertengahan abad ke-13. Erupsi tersebut terjadi pada kawah yang berjarak sekitar 20 km ke arah tenggara dari pusat kota Madinah atau dari Masjid Nabawi. Karakter erupsi bervariasi, mulai dari erupsi yang bersifat efusif seperti Hawaiian sampai yang bersifat eksplosif yaitu Strombolian. Diperkirakan kekuatan erupsinya secara total mencapai 3 VI.
aliran lava menyebar sangat jauh ke arah utara sampai ke kota Madinah sejauh sekitar 23 km dari kawah, bahkan sampai di timur Gunung Uhud. Bisa dilihat di bagian timur kota Madinah, terdapat lahan yang masih berwarna hitam pekat. Itu adalah jejak-jejak dari lava hasil erupsi pada tahun 1256. Selain itu, jejak-jejak pusat letusan tersebut saat ini meninggalkan 7 kerucut gunung api yang memanjang sekitar 2,2 km ke arah utara. Sebelum erupsi pada tahun 1256, juga pernah terjadi erupsi lain namun di tempat yang berbeda. Erupsi tersebut terjadi pada tahun 641 Masehi, atau 9 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Erupsi yang terjadi pada tahun 641 Masehi, lokasinya berada di dalam kota Madinah, hanya berjarak 12 km di timur Masjid Nabawi. Karakter letusannya berupa strombolian dan juga letusan freatomagmatik, atau letusan yang diakibatkan oleh magma yang bertemu dengan air. Ada sedikit catatan sejarah yang menggambarkan letusan di Arab Saudi waktu itu, yang tertuang di Al-Wafa bi Akbar Dal Al-Mustafa karya Al-Samhudi tahun 1486. Yang menyebutkan bahwa letusan tersebut terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di mana api kecil muncul dari Harat Al-Madinah dan segera padam. Jejak-jejak letusan tahun 641 saat ini meninggalkan 4 kerucut gunung api dengan lebar sekitar 260 meter dan tinggi sekitar 30 meter. Di sekelilingnya pun saat ini sudah dipenuhi oleh pemukiman, karena lokasinya memang berada di dalam kota Madinah. Rata-rata karakter erupsi di Harat Al-Madinah atau Harat Rahat menghasilkan lava berjenis oceanic basalt atau lava basalt yang berasal dari lempeng samudera. Selain itu, rata-rata gunung api di sana juga memiliki karakter gunung api monogenetik, yang artinya hanya aktif atau hidup pada satu kali periode erupsi. Setelah fase erupsinya berhenti, maka gunung api tersebut akan mati. Lalu, bagaimana bisa gunung api tersebut bisa terbentuk di negara Arab Saudi, padahal di sana tidak ada proses subduksi? Memang gunung api yang ada di semenanjung Arab memang tidak terbentuk dari proses subduksi seperti halnya gunung api yang ada di Indonesia. Karena ya memang tidak ada proses subduksinya di sana. Maka dari itu, gunung api yang ada di Arab Saudi termasuk sebagai kategori gunung api intraplate. Proses-proses vulkanisme di sana itu sangat dipengaruhi oleh proses pergerakan lempeng antara lempeng Afrika dan juga lempeng Arab, di mana terjadi rifting atau proses terbelahnya lempeng Afrika dan lempeng Arabia. Lempeng Afrika dan lempeng Arabia bergerak saling menjauh satu sama lain, atau divergen, sehingga memunculkan zona rifting yang berpusat di Laut Merah. Rifting tersebut dimulai sekitar 40-an juta tahun yang lalu, atau di pertengahan Eosen, ketika lempeng Arabia masih bersatu dengan Afrika. Namun proses rifting sempat terhenti selama kurang lebih 30 juta tahun, di sekitar periode akhir Eosen sampai Oligosen. Rifting fase kedua dimulai sejak 5 juta tahun yang lalu dan menerus hingga saat ini. Bahkan saat ini bukan hanya lempeng Afrika dan Arabia saja yang terbelah, tetapi juga muncul lempeng baru yaitu lempeng Somalia yang bergerak menjauhi lempeng Afrika. Dan pusatnya berada di negara Djibouti atau di ujung tenggara Laut Merah, yang saat ini dikenal sebagai Afar Tree Junction. Proses rifting atau pergerakan lempeng yang saling menjauh menyebabkan terjadinya penipisan kerak benua maupun samudera, sehingga magma yang berada di bawahnya berpotensi naik dan membentuk gunung api. Selain itu, rifting juga menyebabkan munculnya retakan ataupun sesar-sesar yang juga bisa menjadi jalan keluarnya magma ke permukaan. Udah gitu aja, terima kasih yang udah nonton, udah komen, udah subscribe. Seperti biasa, jika kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you next time. Woo!